Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kamu yang hidupnya kayaknya berasa susah banget, sedih bener, banyak banget masalahnya ya. Berasa kenapa sih ini takdir gini amat gitu ya. Sabar, semua orang punya masalah dan bebannya masing-masing. Jangan ngelihat ke atas terus ya. Sesekali coba deh lihat juga ke bawah. Karena bisa jadi sebenarnya banyak yang lebih parah dari kondisi atau keadaan kita saat ini. Ya, semua orang pastilah ya pengen banget ngerasain yang namanya hidup bahagia. Tapi ya gitu, kadang standar bahagia antara satu dan yang lainnya ini kadang-kadang memang gak sama. Nah, di channelnya Miki kali ini, kita bakal sharing tentang 10 kunci hidup bahagia. Kira-kira apa saja? Nah, simak terus sampai habis ya. Oke, berikut ini adalah beberapa kunci hidup bahagia yang dirangkum dari berbagai sumber yang bisa kita praktekin dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama adalah perbanyak rasa syukur. Ini memang terdengar sepele gitu ya, tapi dampaknya luar biasa. Mau kita lagi seneng, lagi sedih, atau ngerasa biasa aja, usahain untuk selalu bersyukur. Sering banget kita ngerasa kayak, kok kita gini amat ya, kita ngerasa nggak bahagia, dan kita ngerasa kurang atas apa yang kita miliki. Padahal setiap manusia Tuhan ciptakan dengan kelebihan beserta kekurangannya masing-masing. Ketika kita memimpikan sesuatu yang besar, wajar. Namun jangan lupa juga untuk mensyukuri apa yang kita miliki saat ini. Untuk memperbanyak rasa syukur, kita bisa loh dengan meluangkan sedikit waktu kita untuk menuliskan hal-hal yang kita syukuri setiap harinya. Dan kebahagiaan yang kita catat bisa dimulai dengan hal-hal yang sederhana, hal-hal kecil kayak kita tuh ngerasa bersyukur banget sudah dikasih kesehatan. Kita bersyukur banget masih bisa makan enak. Pekerjaan bisa terselesaikan dengan lancar, dan sebagainya. Kemudian, kunci yang kedua adalah jangan bawa masalah ketika kita mau tidur. Penelitian di Beijing, Tiongkok membuktikan bahwa amarah maupun pengalaman buruk yang terbawa ke alam bawah sadar saat tidur gitu ya, membawa dampak buruk bagi kesehatan, terutama kesehatan otak. Amarah dan pengalaman buruk yang terbawa ketika kita tidur bisa meningkatkan kadar stres serta kecenderungan kita untuk terus mengingat pengalaman dan juga perasaan tersebut. Jadi kalau misalnya hari kita buruk, ada baiknya kita menenangkan pikiran terlebih dahulu dengan bermeditasi sejenak. Kemudian pelan-pelan kita lepaskan pikiran-pikiran negatif tersebut sebelum kita tidur. Kunci selanjutnya adalah memiliki mindset yang positif dan menghindari kekhawatiran yang berlebihan. Seringkali rasa tidak bahagia muncul ketika kita overthinking dan juga berprasangka buruk terhadap apa-apa yang sebenarnya belum tentu terjadi. Kebiasaan tersebut sebenarnya nggak baik untuk kondisi mental kita loh. Coba deh untuk memikirkan hal-hal positif dari segala sesuatu. Selalu berpikiran positif akan menjadikan salah satu kunci hidup tenang dan bahagia. Dan kita juga tidak perlu mencemaskan yang namanya masa depan, takut hal-hal buruk yang mungkin akan terjadi di hari esok, atau kekhawatiran lainnya yang sebenarnya hanya praduga kita saja. Lebih baik fokus menjalani hari ini dengan baik dan biarkan apa yang terjadi nanti menjadi urusannya nanti ya. Kemudian yang berikutnya adalah kondisi finansial yang sehat. Kondisi finansial yang sehat ini memang menjadi salah satu kunci hidup tenang dan bahagia ya. Dan salah satu cara untuk mewujudkannya adalah dengan membuat alokasi gaji. Hidup sesuai dengan kemampuan. Gaji atau penghasilan kita dihitung berapa, kemudian diatur alokasinya. Dan yang sekiranya memang nggak penting-penting amat, yang usah dianggarkan dulu gitu ya. Nanti kalau misalnya ada dana sisa, baru hajar gitu ya. Jangan lupa juga untuk selalu alokasikan dana tak terduga untuk hal-hal yang tak terduga. Dan ada yang bilang kalau seberapapun besar gaji kita, pendapatan kita nggak bakal cukup kalau mau nurutin gaya hidup. Oke, yang kelima adalah hindari menyimpan dendam.
Rasa benci yang ditumpuk terus-menerus ternyata dapat menumbuhkan dendam yang subur dalam hati kita. Jadi, buru-buru hentikan kebiasaan menumpuk rasa benci terhadap sesuatu atau seseorang, karena hal ini ternyata hanya akan membawa dampak yang tidak baik untuk diri kita. Rasa benci yang berujung dendam akan membuat kita hidup jauh dari kata bahagia. Karena pikiran kita berasa kayak hanya akan tertuju pada bagaimana caranya untuk memusnahkan hal yang kita benci dari dunia ini. Hati dan logika kita juga akan terus tegang sehingga kita tidak mampu menikmati keindahan yang ada di sekeliling kita. Berikutnya adalah olahraga rutin. Olahraga adalah salah satu cara untuk menjaga kesehatan tubuh agar tetap fit. Dengan berolahraga rutin, maka imunitas tubuh kita akan meningkat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Selain itu, olahraga juga dapat membuat pikiran kita menjadi lebih rileks, sehingga rutin berolahraga bisa menjadi salah satu kunci hidup tenang dan bahagia yang bisa kita terapkan. Olahraga bisa memicu peningkatan hormon serotonin dalam tubuh, dan hormon ini berperan penting dalam memperbaiki suasana hati yang menjadi lebih baik, sehingga kita bisa merasa lega dan bahagia. Oke, yang ketujuh adalah berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Tingkat kepuasan dari seorang manusia seolah-olah memang nggak pernah ada ujungnya ya. Karena manusia akan terus menginginkan lebih dari apa yang mereka punyai sekarang, sehingga seringkali menjadikan hidup orang lain sebagai pembanding atas hidupnya sendiri. Kehadiran media sosial sebagai tempat mengekspos kesuksesan seseorang juga sedikit banyak men-trigger kita untuk merasa tidak puas dengan diri kita. Padahal setiap orang punya garis kehidupannya masing-masing dan belum tentu sama dengan orang lain. Rasa tidak puas pada diri sendiri akan membawa perasaan negatif yang membuat kita tidak bahagia, dan di sini kita bisa rehat sementara dari media sosial untuk mendetoks perasaan negatif dan juga fokus pada kehidupan kita sendiri. Percaya deh, fokus pada kehidupan sendiri akan membuat kita jauh lebih bahagia. Dan cara ini bisa menjadi kunci hidup tenang dan bahagia buat kita yang bisa kita coba. Silakan kalau nggak percaya ya. Nah, yang kedelapan adalah jangan mudah membenci. Hidup ini terlalu singkat untuk membenci sesuatu atau orang lain. Rasa benci hanya akan menyita waktu dan pikiran kita kepada hal-hal yang tidak perlu. Masih banyak kok hal lain yang lebih penting dan juga bermanfaat yang bisa kita lakukan untuk mengisi kehidupan ini. Perasaan benci hanya akan berdampak buruk bagi diri kita sendiri, dan kita jadi lebih mudah marah, gampang tersinggung, bahkan bisa berdampak pada kesehatan fisik maupun mental kita karena kondisi emosi yang tidak stabil ketika kita benci sesuatu atau benci seseorang. Kemudian yang ke-9 adalah lingkungan yang positif. Disadari atau tidak, bergaul dengan orang-orang yang positif akan memberikan banyak sekali manfaat. Hal ini bisa menjadi sebuah motivasi atau ilmu, kemudian kita bisa menyerap hal baik dari sekitar kita dan bisa mengubahnya menjadi semangat dan energi yang bermanfaat untuk kita. Kita juga bisa mendapat banyak hal serta kesempatan untuk mengetahui atau belajar akan sesuatu yang selama ini belum tentu kita miliki atau belum terfikirkan. Nah, terakhir adalah aktif memberi atau membantu. Katanya, agar hidup kita penuh dengan kebahagiaan adalah membantu atau memberi orang lain dengan tulus. Niatkan untuk membantu dan memberi orang lain karena kita memang ingin membantu, bukan karena adanya alasan atau tujuan lain. Jangan mengharapkan balasan dari orang lain. Kadang menaruh harapan pada manusia justru hanya akan berujung kecewa ya. Jadi, bantulah orang lain dengan tulus sesuai dengan kemampuan diri kita sendiri. Biarkan semesta yang bekerja sendiri untuk membalas kebaikan kita ya. Dan percayalah, kebahagiaan akan datang ketika kita bisa tulus dan ikhlas membantu seseorang. Nah, itu tadi adalah beberapa kunci bahagia yang layak kita coba. Buat yang sampai saat ini kayaknya rasanya hidupnya tuh gimana ya, hampa, kosong, kurang bahagia gitu ya, bawaannya mumet terus, masalahnya ada terus gitu ya, berasa pokoknya hidup tuh berat banget. Nah, kalau ada yang mau nambahin atau mau sharing pengalaman, boleh banget, silakan aja lanjut di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di sharing-sharing selanjutnya. Bye.